selamat datang kembali di channel Bunda Luna. Kali ini Bunda mau membahas minor arkana dari kartu The Tooth. Setelah sebelumnya di video sebelumnya kita sudah bahas untuk mayor arkananya. Untuk kesempatan kali ini kita bahas satu persatu tentang minor arkana kartu Tooth ya. Kenapa dari kemarin kita nyebutnya ada The-nya, padahal nggak ada. Ini Tooth aja ya, tanpa ada di depannya. Jadi kita akan bahas ini lanjutannya ya. Minor Arcana dari kartu Tooth dari Aleister Crowley. Aleister Crowley punya ya. Kemarin kalau yang belum sempat mengikuti Mayor Arcananya apa aja dicari ya. Nanti ada di link deskripsinya untuk Mayor Arcana. Jadi sekarang kita bahas yang minor arkananya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa ya yang belum subscribe, di subscribe dulu bundanya supaya kedepannya lebih semangat untuk berkarya. Oke, terima kasih ya orang baik. Oke, yuk kita mulai. Yuk, yang pertama kita harus pisahin dulu karena di minor arkana itu ada 4 elemen ya. 4 elemen yaitu kita pisahin dulu, ada swords. Nah, kalau di Eggmuller kartu White Trader Numen itu biasanya pentacle, tapi di sini disc atau dix gitulah. Bunda nggak ngerti bahasa Inggris. Disc. Terus di wands itu masih wands juga, kita pisahin dulu wandsnya. Oke, dan yang terakhir cup. Oke, sudah ada 4 elemen ya. Jadi apa sih namanya? Sword, pentacle, wands sama cup. Tapi di sini bukan pentacle, bahasanya the disc. Oke, disc ya begitulah. Kita pisahin dulu yang lain, kita bahas yang pertama itu dari swords-nya dulu atau kartu pedang. Nah, kita mulai untuk yang pertama ya. Yang pertama ini ada Knight of Swords. Knight of Swords-nya sama ya. Masih Knight of Swords. Masih lah sama ya. Di sini banyak warna, dominasi warna apa sih namanya? Ungu, ada ungu, putih, sesuatu yang belum diketahui ke depannya, atau apa sih namanya, semangat yang luar biasa ada ya. Ada suatu keseimbangan yang sudah mapan ada pada diri dia. Queen of Swords ya. Queen of Swords ini sama, masih ada di kartu Eggmuller, kartu yang biasa kita pakai tuh ada. Mudah ambil ya, kartu Eggmuller tuh yang seperti ini saya. Sorry. Nah ini kayak kartu Eggmuller tuh yang kayak gini ya. Eggmuller nih, serian Eggmuller. Oke. Jadi Queen of Swords-nya kayak gini, penampakannya banyak dominasi warna ungu. Nah, yang menarik di kartu Tooth ini, kalau di kartu Eggmuller kita temukan Page of Swords, tapi di sini nggak ada. Di sini ada 2 kartu Prince dan Prince nih, 2 kartu yang berbeda. Kalau yang satu lebih fokus ke tujuan hidup baru dia, untuk harapan dan mimpi. Kalau yang satu lebih fokus ke pengusiran masalah-masalah yang ada di hidup dia. Nah, jadi page-nya itu diganti dengan 2 prince gitu ya. Kita nggak dapet nemu di page. Kalau page itu biasanya memang diartikan page of swords itu satu orang yang bisa bersifat ganda gitu ya. Kayak orang bipolar gitu ya. Tiba-tiba bisa berubah baik tetapi tiba-tiba buruk. Nah, kalau di Tooth ini dipisah antara baik dan buruk, mereka pisah gitu. Jadi lebih fokus ke satu tujuan, tidak menerka-nerka tetapi sudah pasti gitu. Senangnya di Tooth ini memang sesuatunya serba pasti. Kita bisa tahu perbedaan ini nanti ya, kalau sudah pakai itu pasti ini memang kartu bagus gitu. Next ada Ace of Swords. Ini ada ya. Jadi itu masih berupa harapan di depan yang harus dicapai di waktu ini ya yang lama. Nah, yang kedua itu kita masuk ke intinya ya. Inti dari minor arkananya di Tooth itu, di kartu Tooth itu dia sudah tergambar dengan jelas maksud dari
isi hati penanya atau apa yang akan dihadapi atau apa yang sedang mereka jalani ini benar-benar gamblang. Gamblang sekali dia. Ada dua dua apa? Two of Swords. Kalau di itu kan Two of Swords ya, Two of Swords. Tapi di sini udah tergambar jelas peace. Dia di dalam suatu keadaan yang masih berada di zona nyaman gitu. Dia di zona nyaman. Jadi peace. Di sini peace ya. Jadi dia ada di zona nyaman. Nah, kalau three of Swords-nya dia di sorrow, kesedihan. Banyak sekali kesedihan. Jadi ini benar-benar gamblang. Benar-benar gamblang kartu ini. Ini banyak kesedihan yang dia rasa. Kesedihan apa itu tergantung nanti di kartu pengikutnya ketika ada di dalam tebaran ya. Ini sorrow, kesedihan. Banyak sekali kesedihan dalam hidup dia. Trust, gencatan senjata. Jadi dia kayak harus menahan egonya, menahan sesuatu dalam hatinya, atau apa ya, kembali ke arah lebih baik seperti itu ya. Ini trust, gencatan senjata. Maknanya banyak banget ini trust ini ya. Kalau lanjut ke five-nya itu di sini dikatakan defeat. Defeat itu kalau nggak salah kekalahan, kecurangan. Ada di sini ya, defeat, kecurangan. Ini tergambar jelas di sini. Tulisannya tuh jelas banget, defeat dari kartu Sword. Jadi kita nggak pusing-pusing lagi karena ini memang kartunya kartu yang gamblang dan sangat jujur. Sign, ilmu pengetahuan. Ini di Six of Swords ini ada sign realistis. Jadi gambarkan sifat orang yang realistis lah dalam berpikir gitu ya. Pakai akal pikiranmu secara realistis gitu ya. Pakai kepandaianmu, pakai ilmu pengetahuanmu seperti itu ya. Realistis ke depannya itu ya. Ini lebih digambarkan sebagai realistisme, sign, ilmu pengetahuan. Nah, ini suka banget. Futility, kesia-siaan. Jadi kalau penanya keluar, ada orang bertanya terus keluarlah kartu ini. Kebanyakan larinya jangan habiskan waktu secara sia-sia atau kamu sedang menjalani hubungan secara sia-sia gitu. Kamu banyak mager. Nah, istilah kerennya kayak gitu. Ini orang yang mager atau orang yang sedang menjalani sia-sia atau dikasih harapan sia-sia ini. Dan biasanya selama ini sih 100% ya. 100% mereka mengakui kalau sedang melakukan ini. Ada interference, perbedaan pendapat, pergolakan, perbedaan pendapat ya. Banyak perbedaan pendapat, pertengkaran karena perbedaan pendapat satu sama lain, beda pola pikir. Nah, ini ya. Kalau di dalam suatu hubungan beda pola pikir, beda pendapat. Di dalam pekerjaan juga seperti itu. Jadi satu sama lain antara personalnya itu tidak menemukan titik terang. Jadi adalah interference di dalam hubungan mereka. Entah itu hubungan percintaan, pekerjaan itu ada sebuah perbedaan pendapat. Next kita lanjut ke nine of Swords ini cruelty, kayak apa ya? Intimidasi. Intimidasi, entah diintimidasi oleh perasaannya dia sendiri atau orang lain. Di sini ada kartu intimidasi. Jadi dia merasa tersakiti. Bisa ditanyakan, kamu sering merasa tersakiti ya kalau kartu ini keluar? Kamu merasa tersakiti atau kamu sedang dalam keadaan tersakiti gitu. Biasanya gitu. Tapi bisa, ini bukan berarti orang lain yang menyakiti dia, bisa jadi dianya sendiri yang memelihara kesakitan di dalam hatinya kayak gitu ya ini ya. Jadi kartunya bagus banget ini sayangku. Ruin, kekalahan. Nah, kekalahan ada beberapa ini yang menancap ke bawah. Jadi mereka sudah berjuang sekuat tenaga tetap aja kalah ya, karena yang di bawah ini ininya banyak lawannya. Kayak gitu ya, ruin, kekalahan emosi, atau bisa diartikan kalahkan egomu sendiri. Ya, ini berbicara tentang egonya yang terlalu ditampilkan. Ego kemarahan ini terlalu mendominasi dia sendiri, seperti itu ya. Jadi kita sudah selesai sama kartu Sword di dalam koleksi Tut ya. Ini luar biasa ya. Ini benar-benar luar biasa. Ini sangat jujur. Kalau selama Bunda pakai dari beberapa kartu nih, ada Egg Muller, ada apa sih nih, banyak ya, ada
Luna Lapin original dari Arthur Edward Simbolon. Kalau nih Simbolon Bunda masih next ke depannya ini. Aduh, ini susah. Kalian udah ada yang pernah membahas ini enggak sih? Susah kita carinya. Kartu ini yang paling Bunda suka karena ini benar-benar realistis. Oke. Sekian, sampai jumpa. Low power. Sampai jumpa di video Bunda berikutnya. Jangan lupa di screenshot, di subscribe, like, dan komen. Terima kasih.